Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana Aisyah Putri dari kelas Biologi 21. Baiklah, saya akan membacakan resume saya, yaitu peranan matematika dalam IPA. Menurut sejarah, kemampuan manusia untuk dapat berhitung sama tuanya dengan kemampuan manusia untuk dapat menulis, yaitu sekitar 100 abad yang lalu. Pada awalnya manusia menggunakan kemampuan berhitung untuk mengetahui beberapa jumlah barang-barang milik mereka. Seiring dengan berkembangnya matematika selalu mendampingi ilmu-ilmu lain, tidak terkecuali ilmu pengetahuan alam. Matematika adalah ilmu pendukung IPA sebagai dasar perhitungan dan logika. Dalam perkembangannya, IPA tidak pernah lepas dari matematika. Bahkan, IPA tidak akan bisa berkembang tanpa adanya matematika. Tanpa matematika, manusia tidak dapat mengetahui jarak bumi ke bulan, manusia tidak dapat mengetahui jarak bumi ke matahari dan beberapa keliling bumi. Pada masa sekarang, tentunya matematika pun akan semakin berguna di bidang-bidang lain. Pada zaman modern seperti saat ini, dalam pembuatan mesin-mesin, jembatan, bendungan, dan bahkan perjalanan keluar angkasa pun tidak mungkin terlepas dari peranan matematika, termasuk ilmu pengetahuan alam yang akan selalu membutuhkan matematika di dalam perkembangannya. Jadi, matematika dalam ilmu pengetahuan alam memiliki peran dan hubungan erat baik dalam hal bahasa maupun hitungan dan sebagainya. Matematika menjadi dasar perhitungan dan logika untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Sebagaimana yang telah kita dengar bahwa memang ilmu matematika adalah gudangnya ilmu dari semua bidang ilmu yang ada. Secara sederhana, IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang gejala alam. Perkembangan IPA tidak hanya ditunjukkan oleh kumpulan fakta, tetapi juga oleh timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA juga tidak pernah terlepas dari matematika. IPA tidak akan bisa berkembang tanpa adanya matematika. Begitu juga matematika yang membutuhkan IPA dan perkembangannya. Pendorong matematika adalah masalah yang baik membuka pandangan yang baru. Semua masalah yang baik adalah sukar, tetapi masalah yang sukar belum tentu baik. Beberapa masalah matematika yang paling baik merupakan masalah yang paling sederhana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IPA memiliki peranan sebagai pemberi masalah pada matematika yang dapat membuat matematika terus berkembang. Karena pendorong matematika adalah masalah dan IPA merupakan salah satu sumber masalah yang paling baik bagi matematika. Yang kedua, peranan IPA dalam matematika. Secara sederhana, IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang gejala alam. Perkembangan IPA tidak hanya ditunjukkan oleh kumpulan fakta, tetapi juga oleh timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA juga tidak pernah terlepas dari matematika. IPA tidak akan bisa berkembang tanpa adanya matematika. Begitu juga matematika yang membutuhkan IPA dalam perkembangannya. Berulang kali pada abad 19 dan 20 muncul teori-teori yang lahir dari keterpaduan antara matematika dan IPA. Tanpa teori matematika tentang masalah harga batas yang bermula dengan GCF dan J. Leonfeld pada tahun 1830, mekanika gelombang dari atom yang dikembangkan sejak 1925 dan yang sangat jauh jangkauannya tidak akan tersusun. Konsep invariant tentang hal-hal tetap tidak berubah dalam fluktuasi alam yang berhentinya. Memasuki fisika modern, konsep itu berasal dari karya yang murni yang matematika dari J. Lac pada abad 18. Hal-hal berikut merupakan beberapa contoh dari banyak kajian-kajian yang serupa. Dalam berpuluh-puluh harapan dan kajian-kajian berhasil pada ilmu tidak akan pemikiran tentang yang mungkin dihasilkan oleh matematika murni, dibimbing hanya oleh perasaan mereka dan simetri, kesederhanaan, generalisasi, dan keserasian benda-benda.
pada matematikawan yang kreatif sekarang seperti halnya dengan pada masa yang silam sering dipahami oleh penggunaannya dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Masih banyak contoh peranan daripada matematika murni melayani terapannya. Matematika terapan berimbalan berupa masalah-masalah baru yang dapat menyibukkan yang murni dalam berupa generasi. Sebuah contoh dalam kehidupan modern terjadi sekitar tahun 1938. Perang dunia memberi tuntutan praktis pada matematika sehingga para matematikawan harus bekerja keras untuk memberi jawaban apa yang sangat dibutuhkannya. Matematika tahun 1938 tidak selalu memadai untuk penyelesaian masalah-masalah yang kritis, tidak mungkin bisa didapatkan dalam masa darurat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang akurat untuk menghasilkan penyelesaian yang berguna. Selanjutnya, metode ini berbalik kepada matematika murni dalam bentuk masalah-masalah yang sebelumnya tidak menarik matematikawan. Pendorong matematika adalah masalah-masalah yang baik membuka pandangan yang baru. Semua masalah yang baik adalah sukar, tetapi masalah yang sukar belum tentu baik. Beberapa masalah matematika yang paling baik merupakan masalah yang paling sederhana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IPA memiliki peranan sebagai pemberi masalah pada matematika yang dapat membuat matematika terus berkembang. Karena pendorong matematika adalah masalah dan IPA merupakan salah satu sumber masalah yang paling baik bagi matematika. Selanjutnya yang ketiga, IPA kualitatif dan kuantitatif. Pada uraian terlebih dahulu tentu diterangkan bahwa penemuan-penemuan yang didapat oleh Copernicus sampai Galileo pada awal abad 17 merupakan perintis ilmu pengetahuan. Artinya ialah bahwa penemuan-penemuan itu berdasarkan empirik dan metode induksi yang objektif dan bukan atas dasar deduktif filosofik seperti pada zaman Yunani atau berdasar mitos seperti zaman Babilonia. Penemuan-penemuan itu misalnya saja bahwa di bulan terdapat gunung-gunung. Jupiter mempunyai 4 buah bulan. Di matahari terdapat bercak hitam yang dapat digunakan untuk mengukur percepatan rotasi matahari dan sebagainya. Penemuan-penemuan seperti ini kita sebut sebagai ilmu pengetahuan alam dan sifatnya kualitatif. IPA yang kualitatif tidak dapat menjawab pertanyaan yang sifatnya kausal atau hubungan. Sekian dari resume saya dan terima kasih.